Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan pertanyaan keluarga Seresot Martoba Medan dengan tema bersukacita dalam Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1 sampai 2. Dao Dumenggan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian bagi kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Mazmur pasalnya yang ke-32, dimulai dari ayat 8 sampai 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayat 2 dan 3. Damenimu ale Yesus. Sai pasada rohanami, oh parbu
Shalom, Amanginang, dan juga Naposo Bulung Remaja, dan juga adik-adik kami sekolah minggu. Kita kembali dipersatukan dalam persekutuan ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dalam diri anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman yang akan berbicara menyapa kami pada malam hari ini. Sertai Tuhan hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, Nats Renungan Pertanyaan pada malam hari ini, yang diambil dari Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca pasal 14 ayat yang ke-35, Yesus sebenarnya telah berpesan kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan demikian pada ayat yang 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ulangi pada ayat yang terakhir, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kemudian pasal 15 yang menjadi renungan kita pada malam hari ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, apa yang difirmankan oleh Yesus. Karena begitu pentingnya menurut orang berdosa tadi bahwa mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Allah, atau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus akan mempengaruhi setiap kehidupan mereka. Mereka sadar betul bahwa apa yang disampaikan Yesus nantinya akan merubah cara hidup mereka
merubah cara pandang mereka tentang kehidupan mereka itu sendiri. Mereka mengingat apa yang dikatakan Yesus pada pasal yang 34, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ternyata fakta yang demikian tidak begitu enak diterima oleh orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Lalu mereka berkata dengan bersungut-sungut bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sepertinya pandangan orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat bahwa Yesus merendahkan dirinya karena dia bersama-sama dengan orang berdosa, orang-orang pemungut cukai. Bahwa Yesus juga menganggap hidupnya bersama-sama dengan orang-orang yang tidak layak itu. Lalu orang-orang Farisi yang merasa hidupnya sempurna, yang merasa hidupnya tahu tentang kehidupan yang benar dan merasa hidupnya tidak ada dosa, hanya mereka menurut orang Farisi dan ahli Taurat yang layak duduk dan makan bersama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang mungkin bisa sama perilaku orang Farisi dengan para ahli Taurat dengan keberadaan kita pada saat ini. Ada beberapa orang yang pernah saya katakan dalam beberapa kali khotbah menganggap diri sebagai orang yang taat dengan kekristenan, taat dengan firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin ke pertanyaan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Lalu suatu saat mereka mau bersekutu dengan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di gereja. Tetapi di tengah jalan mereka melihat ada beberapa orang duduk di kedai dengan latar belakang yang mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak benar pekerjaannya setiap hari. Lalu dalam pikirannya bertumbuhlah pemahaman dan mengatakan, lai marhuaroisi amatta natuluan. Mereka hanya mau mencuri. Mereka menganggap bahwa ketiga bapak-bapak itu sepertinya hanya melihat-lihat harta orang. Bahkan dalam pikiran mereka, mereka bertiga adalah orang jahat yang tidak layak menerima anugerah dari Tuhan Allah. Tetapi orang berdosa tadi yang di hadapan masyarakat umum, di hadapan orang yang mau menyatakan hidupnya bersih, orang yang rajin bergereja, mereka mengeluh, berkeluh kesah dan berkata, seandainya kehidupan ini lebih baik, alangkah baiknya kami bersama dengan anak saya, bersama dengan istri saya sama seperti mereka. Mereka mengeluhkan perilaku mereka, mau bersekutu dengan Tuhan sama seperti orang baik tadi menurut mereka bahwa kehidupan mereka pasti akan lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang lebih baik? Apakah orang yang menyatakan dirinya taat bergereja, taat terhadap persekutuan gereja, tetapi suka menghakimi saudaranya, lalu mengucilkan, bahkan tidak membuka jalan bagi mereka untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak membuka juga persekutuannya dengan mereka. Tetapi orang jahat tadi menyesal, sepertinya keadaan tidak baik, lalu menginginkan hal yang lebih baik dalam hidupnya. Lalu kita mau bertanya, siapakah dari mereka yang sebenarnya lebih baik? Demikian juga orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka menganggap orang pemungut cukai dan orang berdosa itu tidak layak duduk, apalagi makan bersama dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini bisa menjadi renungan bagi kita ketika hidup kita menganggap
hidup kita anggap, kita klaim lebih baik dari orang lain, lalu kita lupa untuk bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengisahkan 3 perumpamaan dari pasal 15 yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, renungan kita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kenapa digambarkan dengan domba yang hilang? Bahwa domba tidak sama dengan binatang yang lain. Kalau seekor anjing tersesat, bisa saja menemukan jalan pulang. Tetapi seekor domba tidak demikian. Tersesat sendirian membuat si domba terancam bahaya dari predator yang mengincarnya. Perumpamaan ini menggambarkan begitu lemahnya sebenarnya kehidupan kita, dan Tuhan menggambarkan kita sebagai domba. Maka ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Allah. Dan ketika kita tersesat, Tuhan senantiasa mencari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika orang bisa begitu bersukacita atas ditemukannya miliknya yang sebelumnya hilang, Yesus menjelaskan bahwa surga pun bersukacita ketika ada seorang pendosa yang bertobat, ayat 7 dan ayat yang 10. Ini tidak sejalan dengan sikap orang Farisi yang mengeluhkan sikap Yesus dalam menyambut orang berdosa yang mendatangi dia. Mengapa mereka tidak mau bersukacita dengan orang berdosa yang bertobat? Itulah yang dijawab oleh perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Jika 1 dirham dan seekor domba begitu berharga, sehingga pemiliknya berupaya keras untuk mencari dan menemukannya, betapa lebih berharganya orang berdosa yang mau bertobat. Jika surga bersukacita atas pertobatan seorang berdosa, maka mencari serta menemukan domba yang tersesat dan koin yang hilang seharusnya bagian dari kita, murid-murid Kristus di masa kini. Jangan ada lagi domba yang hilang. Kalau ada pun domba yang hilang, carilah, maka hidupmu akan bersukacita, surga pun akan bersukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan menyapa kami atas segala dosa yang kami lakukan, bagaikan domba yang hilang, tetapi Tuhan mencari kami untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Itulah menjadi sukacita bagi kerajaan-Mu. Kiranya jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat dengan firman Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu saat persatu ini, anak-anak hingga orang tua, para halado dan juga jemaat. Hidup kami serahkan hanya ke dalam nama tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1 dan 2. Molo Yesus dengan mi. Dilanjut dengan doa syafaat. Molo Yesus dong ami las roha, Yesus mengurupi las roha, hota porsea onmi, dot pos mi rohami, mardonga con Yesus. Las roha, mardonga con Yesus, las roha, marsinon ng madiho, bitang pagkirimoni, mardonga con Yesus, las roha, molo Yesus dongami, las roha, jagaon naton dimi, las roha, tiruon mo magtongtong, damen ang molong nai, sa leleng bingo
Tapasada marohata martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamauliateo mahu sobbah rohanami tu adupamu adi Jehovah. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Dia sini roham naung huhanguluh kami rodidikion. Diring-iring jada ditugu-tugu hodo daging nang todinami dinamang udah nami saminggu manipat. Lumubi madipartikian Tuhan. Huharik koti kami naeng marsaulihon hatam nabadiyay. Di pertangyangan keluarga na pinatupan ni Huriam diganup keluarga alani ali Tuhan asi maroham dongani masudi ruas ni Huriam dina matuluhon parsobaonna tuadopamu mangalap gugu partodion songoni nang pardagingon marhite si pangano dohot hatam nabadiai nanaeng marsaringa. Alani ali Tuhan Jehovah si maroham di sudi ruas ni Huriam di partikianon nasai patuduhon parsihohoton na Tuhan tua sini roham. Alani ali Jehovah upatu pahami ma persoalan nami di pertangyangan keluarga asa pasu-pasu mo Tuhan gabe tau gugunay baru. Gabe tahu sunggul-sunggul di hami Tuhan asalam dasip pakobasion nami ditongani keluarga asalam denggat Tuhan persawaran nami ditongani Huriam rapat marsaur dot sudi ruas ni Huriam ditongani Huria patuduhon hasadaon ni kebutuhan nami Tuhan alani Ali Jehovah di sudi ruas ni Huriam ditongani keluarga name Medrodi nama dua tatama parsihoton ni nasida Tuhan unang tinggal hon nasida unang tinggal hon hami nanggo satokin alai loas mahami Tuhan marsihohot marsigatung tuho daktar adu bihami Tuhan namasa dingulu nami siganupari. Alaya la di bagasan pos niro hado hami pasahat tongulu nami Tuhan. Holat tuho alani todim to di parbadia ma Tuhan. Napasunggulhon sude akan arikot dingulu nami. Asa lamhu pada hami Tuhan ngulu nami. Laho mangulaw-law nami na hobar tulomoni roham. Di pertangyangan keluarga Tuhan na pinatupan ni Huriam. Oma nagabi sada suhat-suhat di hami. Di parsihohoton nami Tuhan marsigat tung tuho. Alani Tuhan ramoti madaging nang to dinami dinamangulaw-ulaw nami hami Tuhan. Asabuhi hami Tuhan marlas ni roha. Zupak kami Tuhan akaasi ni roha na gudang nasyako. Gabi taruli hami Tuhan dilas ni roha. Atik pe dinamangadu piragam minamasa hami Tuhan di partikianon. Alaya ala di bagasan pos ni roha do hami pasatong ulu nami tuho. Jala ido Tuhan na huparbaga hami. Gabi haroroni akalas ni roha. Alania di Tuhan Jehovah hatam na naing marsaringar dito ngani ulu nami. Dito ngani keluarga. Paso-paso may Tuhan. Sa makorhugugo na ibaro. Makorhon semangat na ibaro Tuhan. Lahu mangulaw-ulaw namin na hobar tulong mo ni roha. Di partikianot Tuhan, homa namaringan di tonga-tonga ni ngulu nami bi, todim to di parbadia ma Tuhan nama parrohai, asa lamdinggan marparange, marpangulaw kami Tuhan di ngulu si kanupari. Alani ali Jehovah paso-paso mahami saluh na daging nang todi, asa lam patudok kami parsobon nami Tuhan. Holang mga sahon gornya anakmu Yesus Kristus. Om matangiyang ililid nami Tuhan Tuhan. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 dan 2. Marolopolop tondiki sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.